Bab 538. Mati. Di dalam hutan. Miley duduk bersila di tanah. Pada saat ini, dia masih menyerap kekuatan dengan gila-gilaan. Menelan pedang. Saat ini dia sedang mempraktekkan teknik pelatihan yang ditinggalkan oleh wanita bergaun polos, dan secara bertahap dia menemukan sesuatu yang istimewa tentang teknik pelatihan ini. Dulu tidak memahaminya, setelah pelatihan, semuanya jelas. Namun kini, dia tahu bahwa teknik pelatihan ini mengubah tubuhnya menjadi pusat energi. Seluruh tubuhnya sekarang adalah pusat energi. Selain itu, tubuhnya sekarang memiliki tempat khusus, yaitu kemampuan menelan pedang. Tentu saja, pedang ini tidak bisa lebih rendah dari tingkatan pedang penakluk jiwa. Selain itu, kekuatan lawan tidak bisa jauh lebih kuat darinya. Saat ini, dia tidak berani melawan pedang dari kultivator pedang alam Taoisme. Jika tidak menyerapnya, maka bersendawa saja. Lagi pula, status tingkatan alam dia saat ini terlalu rendah. Namun, meskipun dia tidak berani melawan pedang dari kultivator pedang alam Taoisme, tetapi jika tingkatan alam meningkat, dia tidak akan lagi memiliki kekhawatiran ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Miley telah melahap 10 senjata abadi. Dan pada saat ini, auranya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Alis Louis berkerut dalam kegelapan. Karena aura Miley menjadi semakin kuat, jika terus seperti ini, akan mudah terekspos. Setelah hening sejenak, Louis berkata dengan sungguh-sungguh, "Semuanya bersatu blokir tempat ini, jangan biarkan auranya bocor." Di belakangnya, para master alam Taoisme mengangguk. Segera, semua orang mulai bergabung untuk menutup ruang hampa di sekitar Miley. Pada saat ini, Miley tiba-tiba mengeluarkan sebilah tingkat alam keberuntungan dan menghantamnya ke perut. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat langsung meledak dari tubuh Miley, dan tubuh Miley mulai dengan panik menyerap kekuatan ini. Dan pada saat ini, auranya meroket seperti letusan gunung berapi. Dalam kegelapan, alis Louis berkerut lagi, bukankah itu hanya menerobos ke alam ribuan semesta? Dengan langkah sebesar itu, orang yang tidak tahu akan mengira kamu menerobos ke alam Taoisme. Setelah itu, dia memperkuat ruang hampa sekitarnya lagi untuk mencegah aura Miley meluap. Ada beberapa master alam Taoisme bekerja sama untuk memblokir ruang hampa. Meskipun aura di tubuh Miley sangat kuat, tetapi melihat tempat ini dari luar, tidak ada fluktuasi sama sekali. Setengah jam lagi berlalu, Miley mengeluarkan pedang alam keberuntungan dan memasukkannya ke perut lagi, dan kemudian mulai melahap dengan panik. Pada saat ini, tubuhnya seperti pusaran, melahap kekuatan dengan panik, dan setelah melahap, auranya semakin kuat. Dalam kegelapan, Louis dan yang lainnya saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Karena aura di tubuh Miley sudah jauh melampaui aura master di alam ribuan semesta. Di samping Louis, seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang ini sangat tidak normal." Louis sedikit mengangguk, Miley ini benar-benar membuatnya sedikit terkejut. Entah itu kekuatan atau penerobosan tingkatan alam, jelas-jelas hanya menerobos ke alam ribuan semesta, tapi aura Miley yang sekarang sudah mendekati alam suci. Pada saat ini, orang tua di samping Louis berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kita bermusuhan dengannya, maka..." Louis menggelengkan kepalanya, "Kita tidak memiliki konflik kepentingan dengannya saat ini. Dia menjadi lebih kuat, juga baik untuk kita." Orang tua itu ragu-ragu sejenak dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Miley yang sekarang memiliki peluang bagus untuk menang jika dia melawan seorang master alam Taoisme secara langsung,
terutama setelah dia memainkan semua jenis kartu truf. Master alam Taoisme itu sama sekali bukanlah lawannya. Dan jika Mile meningkat lagi, maka kekuatan Mile tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Takut. Bilang tidak takut itu adalah bohong. Tapi tidak apa-apa, seperti yang Louis katakan, sekarang Mile bersama mereka. Mile kuat, itu juga baik untuk mereka. Memikirkan hal ini, orang tua itu merasa lega dan tidak lagi memikirkannya. Dan begitulah, malam berlalu. Tepat saat hendak fajar, aura yang kuat tiba-tiba menyapu tubuh Mile. Aura ini seperti tsunami. Begitu muncul, ruang hampa bergetar hebat. Pada saat ini, Louis buru-buru berkata, "Tekan." Saat suara Louis jatuh, para master alam Taoisme di sekitarnya bergandengan tangan untuk menekan lagi, dan segera, ruang hampa yang bergetar di sekitar mereka secara bertahap menjadi tenang. Pada saat ini, Mile tiba-tiba membuka matanya. Louis muncul di depan Mile, alam ribuan semesta. Mile mengangguk, dia bangkit, aura yang kuat bergejolak di tubuhnya lagi, tetapi segera, aura itu kembali ke tubuhnya lagi. Mile menutup matanya perlahan dan mengepalkan tangannya. Kekuatan. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Tidak sama lagi. Benar-benar berbeda. Meski hanya beda tingkatan alam, jiwanya dan segala aspeknya sudah jauh meningkat, terutama kekuatan mentalitas dan kekuatan jiwa. Jika dia menyerang master alam Taoisme secara diam-diam sekarang, akan menjadi sangat mudah. Pada saat ini, wajah Louis tiba-tiba berubah, dia berbalik melihat ke langit, seseorang datang. Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua muncul di depan semua orang. Orang yang datang adalah Nando, ketua sekte pedang sebelumnya. Dan pada saat ini, Mile telah menghilang. Nando melirik Louis dan yang lainnya dengan dingin, "Di mana Mile?" Louis berkata dengan dingin, "Bagaimana aku tahu di mana dia?" Mata Nando sedikit menyipit, "Mati." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Cahaya pedang yang tajam menebas dari langit. Wajah Louis berubah, dan sebuah pukulan menghantam ke depan. Boom! Begitu pukulan ini keluar, seluruh tubuh Louis langsung mundur 100 meter. Dan setelah dia berhenti, darah berceceran di seluruh lengan kanannya. Louis hendak menyerang lagi. Saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Nando. Orang ini adalah Tetua Yue. Tetua Yue memandang Nando dan berkata sambil tersenyum, "Ketua mastermu, jika tanganmu gatal, aku bisa membantumu." Nando menatap Tetua Yue dengan wajah tanpa ekspresi, "Di mana Mile?" Tetua Yue berkata sambil tersenyum, "Di mana Mile? Kamu tanya aku tanya siapa?" Nando menatap Tetua Yue, "Apa untungnya kalian bertarung dengan sekte pedangku?" Tetua Yue menatap Nando, "Ketua sektemu, sejujurnya, kami bertekad untuk mendapatkan harta karun itu. Jangankan sekte pedangmu, walaupun sekte pedangmu dan balai seni bela diri bergabung, kami juga tidak akan menyerah. Serahkan harta karun ini, kami akan segera meninggalkan Star Territory Shenwu. Jika tidak, sekte pedangmu seumur hidup ini tidak akan memiliki kedamaian." Kedua mata Nando sedikit menyipit, "Apakah kamu sedang mengancamku?" Tetua Yue mengangguk, "Ya." Pedang di tangan Nando mulai bergetar. Tetua Yue tidak takut, masih tersenyum tipis di wajahnya. Setelah beberapa saat, Nando berkata, "Sudah kubilang, harta karun itu tidak ada di tangan sekte pedangku. Benarkah?" Tidak jauh, Louis tiba-tiba mencibir, "Brady mengambil harta karun hari itu, kami tidak buta." Nando berkata dengan suara rendah, "Harta karun itu memang jatuh ke tangannya,
tapi kemudian harta karun itu tiba-tiba menghilang. Seperti yang diduga, harta karun itu masih berada di tangan Miley. Louis mencibir, apakah kamu pikir kami ini anak berusia 3 tahun? Membuat kebohongan tingkat rendah seperti itu. Nando memandang Louis, jika kalian tidak percaya padaku, panggil Miley keluar, kemudian periksa, nanti akan tahu apakah yang aku katakan itu benar atau salah. Louis mencibir dan tidak berbicara. Tetua Yue juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nando, kamu hanya ingin Miley keluar, kan? Nando menatap langsung ke Tetua Yue, jika kamu memeriksanya, kamu akan tahu aku. Tetua Yue tiba-tiba menyela Nando, seperti yang Louis katakan, sekte pedangmu benar-benar suka bermain trik. Mata Nando sedikit menyipit, apa maksudmu? Tetua Yue berkata dengan suara rendah, aku telah memeriksa dia sebelumnya. Namun, tidak ada harta karun itu. Mendengar ini, Nando mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia mencibir, bagus Miley, bagus sekali. Saat mengatakan itu, dia memandang Tetua Yue, karena kalian tidak percaya, kalian punya keterampilan apa, tunjukkan saja, sekte pedang kami akan menerimanya. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Setelah Nando pergi, Miley berjalan keluar. Tetua Yue memandang Miley, alam ribuan semesta. Miley mengangguk, baru saja menerobos. Tetua Yue sedikit mengangguk, sekte pedang ini membencimu setengah mati sekarang, kamu sebaiknya tidak terlalu menonjol, jika tidak, jika ditangkap oleh Nando itu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Nandomu. Miley mengangguk. Meskipun dia telah menerobos sekarang, tapi dia sangat jelas, jika dia menghadapi master setingkat Nando dan Tetua Yue, dia masih tidak memiliki peluang untuk menang. Tetua Yue melihat ke arah sekte pedang dan berkata dengan nada lembut, sekarang tampaknya sekte pedang benar-benar ingin menelan harta karun itu terlepas dari segalanya. Louis berkata dengan dingin, takutnya selera mereka kecil, tidak bisa menelannya. Tetua Yue menggelengkan kepalanya, sekte pedang ini luar biasa, tidak boleh dianggap enteng. Miley memandang Tetua Yue, kartu truf apa lagi yang dimiliki sekte pedang ini? Tetua Yue mengangguk, mereka bisa mewarisi selama bertahun-tahun, tentu saja mereka memiliki kartu truf. Kabarnya guru leluhur sekte pedang meninggalkan serangkaian tubuh bayangan di sekte pedang, tubuh bayangan ini. Seberapa kuat? Miley bertanya. Tetua Yue menggelengkan kepalanya, tidak tahu seberapa kuat, tapi yang jelas tidak lemah. Orang seperti itu adalah seorang jenius yang tiada taraf, bahkan satu tubuh bayangan, sudah pasti sangat kuat. Selain itu, di sekte pedang ini, ada juga formasi pedang yang ditinggalkan olehnya. Dikabarkan formasi pedang ini sangat mematikan, bahkan seorang master di atas alam Taoisme dapat dengan mudah terbunuh. Meskipun ada kecurigaan yang berlebihan, tapi jelas tidak lemah. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, selain tubuh bayangan guru leluhur sekte pedang dan formasi pedang ini, warisan sekte pedang telah berkembang selama bertahun-tahun, pasti ada beberapa kartu truf lainnya, kalau tidak, tidak akan ada selama bertahun-tahun. Miley bertanya dengan cepat, bagaimana dengan kita? Tetua Yue melirik Miley dan berkata sambil tersenyum, jika kita tidak memiliki kekuatan, bagaimana kita berani mengingini harta karta itu? Miley mengangguk, senior, kapan kita akan menyerang sekte pedang? Tetua Yue berkata dengan nada lembut, saat ini tidak terburu-buru. Miley berkata, mereka telah mendapatkan harta karun itu, jika membiarkan mereka menaklukkan harta karun itu, maka situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Setelah hening sejenak, Tetua Yue berkata, tunggu. Miley bertanya, tunggu apa?
Tetua Yue berkata dengan nada lembut, "Tunggu bala bantuan, tunggu pembantu." Bicara sampai di sini, dia menoleh, melihat ujung langit, mereka harusnya akan segera datang. Bersambung.